Jadi dengan adanya digitalisasi dan integrasi sistem layanan itu mempersingkat waktu layanan yang dulu bisa 100 hari, 200 hari, 300 hari, sekarang paling tidak sudah lebih singkat ya. Rata-rata sekarang ini sudah 37 hari. Baik, dan untuk proses sertifikasi sendiri tentu tidak semua berhasil ya Pak. Iya. Tentunya ada yang gagal. Nah, Iya. apa yang menyebabkan kegagalan dari proses sertifikasi itu Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Eksyar, podcast ekonomi dan keuangan syariah. Selamat datang di Podcast Eksyar, podcast ekonomi dan keuangan syariah. Podcast ekonomi dan keuangan syariah bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia membahas berbagai isu menarik dan perkembangan terkait ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Makan siang dimasakin chef. Ternyata menunya sate lawar. Selamat datang kembali Sobat ISEF pada episode keempat Podcast Eksyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua nih Sobat ISEF? Semoga kabarnya sehat selalu ya. Welcome back again di acara kesayangan kita semua, yaitu Podcast bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Podcast ini merupakan media yang membahas terkait isu dan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Dan podcast ini juga merupakan bagian dari Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF 2022. Bersama saya, Rea Diva Karisa, yang akan memandu diskusi hari ini. Dan Sobat ISEF semua, adapun materi pada podcast hari ini yaitu kupas tuntas proses mendapatkan sertifikasi halal bagi UMKM. Nah, Sobat setia ISEF semua pasti penasaran nih, gimana sih cara untuk mendapatkan sertifikasi halal? Terutama Sobat ISEF yang punya usaha ataupun UMKM. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber ahli, yaitu Bapak Dr. Muhammad Akil Irham MSI, selaku Kepala BPJPH, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Assalamualaikum Pak Akil. Waalaikumsalam, Mbak. Bagaimana kabarnya Pak? Kabar baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah Pak Akil, seluruh Sobat ISEF yang menyaksikan tayangan ini pasti penasaran banget nih Pak Akil, terutama buat teman-teman yang punya UMKM. Gimana sih Pak Akil sebenarnya cara untuk mendapatkan sertifikasi halal tersebut, dan mungkin hal pertama yang ingin kita tahu, apa sih sertifikasi halal itu dan tujuan dari sertifikasi halal itu apa Pak? Ya, terima kasih Mbak. Sertifikat halal itu adalah satu bentuk pengakuan untuk memberikan jaminan kepada para konsumen akan kepastian kehalalan sebuah produk, gitu ya. Jadi sertifikat halal itu nanti akan diketahui dalam bentuk logo halal di kemasan produk, gitu ya. Produk yang dimaksud adalah produk barang dan jasa, ya, yang terkena kewajiban sertifikat halal. Menurut Undang-Undang 33 2014 dan PP 39 tahun 2021, kewajiban bersertifikat halal itu sudah kita mulai sejak 17 Oktober 2019. Itu adalah satu tahap awal, tahap pertama untuk produk makanan, minuman, sembelihan dan jasa sembelihan. Dan kewajiban ini dikasih waktu sampai dengan 17 Oktober 2024. Lalu tahap kedua, kewajiban sertifikat halal itu sudah kita mulai 17 Oktober 2021 hingga 17 Oktober 2026 untuk produk kosmetik, obat-obatan, dan barang gunaan. Jadi sambil menunggu proses waktu sampai tahun 2024,
hingga 2026 kita melakukan sosialisasi, publikasi, dan edukasi baik kepada konsumen maupun kepada produsen dan termasuk para stakeholders terkait dengan jaminan produk halal agar kita sama-sama memenuhi ketentuan undang-undang supaya kita mulai mengikuti tahapan-tahapan proses sertifikasi halal. Gitu, Mbak. Wah, ternyata sudah banyak ya yang dilakukan oleh BPJPH ya Pak ya, terkait sertifikasi halal ini, dan juga Sobat ISEF ternyata sudah banyak produk yang harus disertifikasi halal ya Bapak ya, termasuk makanan dan kosmetik tadi juga ya Pak. Ya, betul. Nah, dan kemudian siapa aja sih Pak yang berhak untuk mendapatkan atau wajib untuk menggunakan sertifikasi halal itu? Ya, yang utama adalah tentunya para pelaku usaha, ya, para produsen akan produk-produknya baik barang maupun jasa, supaya mereka segera melakukan pendaftaran di BPJPH supaya nanti kita proses sesuai dengan alurnya sampai dikeluarkan sertifikat. Nah, ini sertifikat halal ini cukup penting bagi pelaku usaha karena untuk memberikan jaminan dan kepastian sekaligus perlindungan kepada para konsumen. Ya, seperti kita ketahui saat ini bahwa konsumen halal ini sudah menjadi satu gaya hidup baru bagi masyarakat muda Indonesia ya, para milenialis, generasi Z itu sekarang halal itu sudah menjadi satu gaya hidup bagi mereka. Jadi mereka kurang keren kalau tidak mengkonsumsi barang dan jasa halal. Nah, ini para produsen mesti cepat tanggap ya supaya tidak kehilangan pasar bagi mereka. Jadi saya kira produsen halal perlu lebih aktif ya, jemput bola untuk mendaftarkan produk-produk mereka agar mendapatkan sertifikat halal. Namun demikian, kalau kita lihat trennya saat ini, para produsen, terutama dari kalangan usaha menengah dan besar, itu mereka cukup concern sekali dengan produk halal. Karena bagi mereka, kehalalan sebuah produk itu tidak semata-mata satu bentuk kepatuhan terhadap ajaran agama, bukan semata-mata sebuah etika agama, bukan semata-mata soal spiritualitas atau religiusitas, tapi bagi kalangan produsen menengah atas menganggap halal itu sebuah nilai, branding image, sebuah reputasi bagi company mereka ya. Lalu juga mereka menganggap ini juga satu kesempatan untuk nilai tambah dan juga sekaligus daya saing produk mereka baik untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun kebutuhan ekspor di tingkat global. Nah, ini satu tren positif di kalangan pelaku usaha kita. Walaupun kewajiban halal itu masih bertahap hingga 2024, tapi banyak produsen makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, bahkan vaksin juga sudah ada yang mendapatkan sertifikat halal. Nah, ini memang
yang menjadi PR kita bersama adalah untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Nah, usaha mikro dan kecil ini sebagian besar mereka menganggap kehalalan sebuah produk itu masih dianggap semata-mata hanya soal kepatuhan terhadap ajaran agama. Sebagian besar mereka belum mengetahui bahwa produk halal itu bisa meningkatkan nilai tambah, daya saing, lalu bisa mendorong UMK naik kelas gitu. Jadi sebagian besar mereka belum concern di isu-isu ini. Maka perlu kita dorong melalui aksi afirmatif kita kepada UMK, usaha mikro dan kecil, untuk senantiasa tidak capek-capeknya, tidak bosan-bosannya kita melakukan sosialisasi, publikasi, dan edukasi kepada mereka. Sekaligus kita juga membantu, mendampingi mereka, memfasilitasi mereka dengan memberikan kuota sertifikat halal gratis. Ya, sudah kita lakukan 2 tahun berturut-turut ini, dan tahun ini kita menyiapkan 25.000 kuota sertifikat gratis untuk usaha kecil dan mikro. Menarik ya Pak ya. Ya, gitu. Betul, Mbak. Ini informasi yang mungkin perlu diketahui mungkin ya Pak untuk masyarakat umum, khususnya untuk pelaku UMKM ya Pak ya. Nah, lalu mengapa sih sertifikasi halal ini penting untuk didapatkan? Dan apa manfaatnya khususnya bagi pelaku usaha UMKM ini Pak? Iya, bagi pelaku usaha itu tadi seperti saya katakan, bisa mereka meningkatkan daya saing produknya, kemudian image-nya juga bagus, lalu juga bisa nilai tambah, lalu juga produk halal itu kan tidak hanya soal halal tapi juga thayyib ya. Dan kalau sudah halal itu kan identik dengan satu standar mutu, kualitas, higienitas gitu. Jadi kalau sudah ada brand halal, ada logo halal, tentu itu sangat menguntungkan bagi pelaku usaha. Sementara di sisi lain bagi konsumen, mereka akan merasakan satu kenyamanan, ketenangan, ya, dan merasa bahwa hak-hak mereka juga dilindungi dalam hal mengkonsumsi produk-produk halal. Jadi kalau lagi main ke mall, lagi ke food court atau ke kafe-kafe, anak-anak muda kita kalau sudah ada logo halal, mereka kan sudah nyaman. Ini enak nih. Sudah halal, ya, Pak, ya? Terjamin. Terjamin. Kalau nggak ada kan mereka resah ini. Aduh, mau cari makan di mana, mau ngopi di mana, mau ngobrol di mana, gitu kan? Itu ada satu keraguan gitu kalau tidak ada sertifikat halal. Begitu, Mbak. Nah, terus pasti Sobat ISEF juga bertanya nih Pak, dan masyarakat pelaku UKM juga pasti bertanya, gimana sih Pak prosedur untuk mendapatkan sertifikasi halal itu Pak? Terus dokumen-dokumennya apa aja sih yang perlu dipersiapkan oleh pelaku bisnis itu? Ya, sekarang kan eranya sudah era digital ya, dan hampir semua masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia sekarang juga sudah mengalami transformasi digital. Jadi tentu pelayanan kita juga mengikuti perkembangan itu. Pelayanan kita berbasis elektronik,
ya. Jadi semua berbasis online. Jadi mereka bisa mengakses platform digital kita, baik menggunakan laptop, komputer maupun menggunakan handphone mereka gitu ya. Bisa diakses di ptsp.halal.go.id. ptsp.halal.go.id. Nah, itu Sobat ISEF. Kalau misalnya Sobat ISEF mau mendapatkan sertifikasi halal, bisa cek di website berikut ya Pak. Di samping itu juga kita sudah membantu para pelaku usaha dengan memberikan tutorial video bagaimana cara mendaftar ke Si Halal. Namanya Si Halal ya. ptsp.halal.go.id itu adalah kita sebut sistem digital di platform kita itu Si Halal, sistem informasi halal. Di situ nanti para pelaku usaha bisa dibimbing apa saja sih dokumen yang harus diisi, diinput, baik terkait dengan nama perusahaannya, lalu nomor NIB-nya, ada nama produknya atau bahan-bahan baku apa, bahan penolong apa yang harus diinput di dalam itu sudah kita siapkan tutorialnya di sosial media BPJPH. Bisa dilihat di Instagram dan bisa dilihat di TikTok-nya. Oh, ada TikTok ya Pak ya, keren banget. Keren. Ya, untuk mempermudah pelaku usaha masuk ke Si Halal supaya daftarnya bisa lebih mudah gitu, Mbak. Berarti untuk ketentuannya sudah ada lengkap ya Pak di media sosial BPJPH Sobat ISEF sekalian. Betul. Nah, selanjutnya Sobat ISEF pasti bertanya-tanya juga Pak. Proses sertifikasi halal ini sulit nggak sih dan mahal nggak sih? Tapi kan tadi sudah Bapak jelaskan ya, akan ada proses sertifikasi halal gratis ya Pak ya. Nah, bagaimana itu Pak? Iya, seperti kita sampaikan tadi ya, apa-apa itu sekarang ini menjadi lebih mudah, lebih cepat bila kita pendekatannya digital ya. Kalau dulu orang mau daftar 2 tahun yang lalu, kira-kira begitulah, pelaku usaha datang bawa tas, dalam tasnya penuh dengan dokumen gitu ya, lalu daftar di BPJPH, lalu daftar lagi di LPH ya, itu kadang rumit ya, bolak-balik gitu kan. Nah, sekarang setahun yang lalu paling tidak juga masih ada kesulitan karena masing-masing aktor dalam sertifikasi halal ini, diantaranya ada LPH ya, Lembaga Pemeriksa Halal, dan BPJPH itu masih menggunakan layanan digital masing-masing. Jadi kadang pelaku usaha itu daftarnya setelah daftar di BPJPH, daftar lagi di LPH. Jadi seringkali double entry, double upload, double download gitu ya. Tapi sekarang sejak Januari 2022 kita sudah mengintegrasikan sistem layanan sertifikasi halal kita dengan 3 LPH yang lama, dan alhamdulillah Januari juga kita sudah mengesahkan memberikan sertifikat akreditasi terhadap 8 lembaga pemeriksa halal yang baru. Jadi sekarang ini ada 11 lembaga pemeriksa halal, dan itu semua sudah memiliki layanan digital dan sudah diintegrasikan dengan BPJPH. Jadi pelaku usaha masuk lewat BPJPH, lalu berproses di dalamnya secara digital, lalu keluar lagi melalui BPJPH, outputnya adalah sertifikat.
Jadi dengan adanya digitalisasi dan integrasi sistem layanan itu mempersingkat waktu layanan yang dulu bisa 100 hari, 200 hari, 300 hari, sekarang paling tidak sudah lebih singkat ya. Rata-rata sekarang ini sudah 37 hari. Meskipun sebenarnya target kita ingin lebih cepat lagi, yaitu 21 hari. Dan target kita ingin lebih cepat lagi sebelum 21 hari kerja itu sudah selesai. Dan ini insya Allah sudah bisa dirasakan oleh pelaku usaha. Karena basis kita, layanan kita adalah online. Nah ini tadi isu soal lama udah kita persingkat, soal rumit, susah udah kita jawab dengan paperless ya, jadi sudah tidak ada kendala kerumitan di situ. Lalu juga kita menjawab isu soal apakah sertifikat halal itu mahal ya. Kita juga sudah mengeluarkan satu keputusan sejak Desember 2021 bahwa sertifikat halal untuk UMK itu tarifnya sudah kita turunkan. Yang sebelumnya itu berjumlah 3 juta, ada yang 4 juta, ada yang 8 juta. Yang difasilitasi oleh pemerintah, lembaga maupun pemerintah daerah, alokasi anggaran APBN, APBD mereka, tetapi sudah kita turunkan menjadi 650.000 untuk UMK skema sertifikasi halal reguler dan 300.000 untuk skema sertifikasi self declare. Nah, ini adalah turun drastis ya, jauh. Signifikan sekali Bapak turunnya. Untuk apa? Itu kita lakukan untuk menunjukkan 2 komitmen kita. Pertama, kita ingin membantu pemerintah agar beban APBN-nya berkurang. Kalau 3 juta kan beban APBN-nya terlalu besar untuk menanggung sertifikasi halal UMK. Kita turunkan. Nah, lalu yang kedua, kita ingin menunjukkan komitmen kita, keberpihakan kita untuk memberdayakan pelaku usaha UMK. Mereka tidak bayar blas sama sekali, gratis, tis. Kita yang menanggung atau pemerintah. Dalam hal ini BPCPH tahun ini 25.000, tetapi BPCPH tidak sendiri. Ya. Setahu saya BI juga ikut memfasilitasi, memberikan sertifikat halal gratis untuk UMK. Begitu juga kementerian-kementerian lain, dinas-dinas provinsi, kabupaten, kota juga membantu, UMN juga membantu UMK untuk dibiayai sertifikatnya. Jadi intinya bagi pelaku usaha UMK tidak bayar, tapi pembayarannya ditanggung oleh fasilitator, baik yang berasal dari pemerintah maupun dari BUMN. Begitu, Oh, berarti sudah ada fasilitatornya ya Pak? Iya, betul. Fasilitator di daerah masing-masing. Iya. Dan tadi kalau perbedaan pendaftaran reguler dengan self-declare itu bagaimana Pak? Ya tergantung jenis produk ya. Kalau produknya beresiko rendah, ya, terdiri dari produk-produk alamiah, ya, yang tidak ada unsur daging, itu cukup didaftarkan melalui skema self declare. Nanti akan diverifikasi oleh tenaga pendamping. Nah, tenaga pendamping ini adalah tenaga yang kita siapkan melalui proses pelatihan. Tidak melalui lembaga pemeriksa halal. Kalau yang reguler itu proses pemeriksaan dan uji produknya melalui LPH. LPH itu memiliki tenaga auditor halal. Nanti auditor halal yang memeriksa.
Jadi kalau skema reguler ada auditor halal, kalau self declare ada pendamping PPH namanya, pendamping proses produk halal. Baik, dan untuk proses sertifikasi sendiri tentu tidak semua berhasil ya Pak. Iya. Tentunya ada yang gagal. Nah, Iya. apa yang menyebabkan kegagalan dari proses sertifikasi itu Pak? Ya mungkin diantaranya adalah ketidaklengkapan dokumen ya. Lalu juga mungkin juga produk-produknya itu yang belum 100% kemurnian kehalalannya gitu ya. Ya itu saya kira beberapa yang sangat urgen ya, sangat signifikan dari gagalnya sebuah produk didaftarkan dalam proses sertifikasi halal. Tapi dalam proses itu kan bisa saling berkomunikasi untuk melengkapi dan sehingga bisa diantisipasi kegagalan itu. Ya, kecuali untuk produk-produk yang memang sudah ya non halal ya kita itu kewenangan nanti dari auditor halal dan MUI. Berarti akan ada proses komunikasi ya Pak saat proses sertifikasi tersebut betul. oleh auditor dan juga si pelaku usaha. Nah, kemudian berapa lama Pak masa berlaku dari sertifikasi halal ini? Sertifikasi halal itu saat ini berlaku 4 tahun ya. Jadi cukup lama ya berlakunya sertifikat halal ini. Ini ada kelebihan dan ada kekurangannya juga, ada kekuatan dan ada kelemahannya juga di sini ya. Bagi pelaku usaha yang mandiri, maksudnya sertifikat itu dia bayar sendiri, tidak melalui fasilitasi pemerintah. Itu bagi mereka sangat menguntungkan ya. Biayanya kan tidak terlalu mahal, lalu masa berlakunya lama 4 tahun kan. Tentu tidak sebanding dengan nilai jual produknya, profitnya ya, image-nya, reputasinya gitu ya. Itu enggak sebanding dengan biaya sertifikatnya. Namun kelemahannya saya kira perlu adanya pengawasan dari BPCPH dan para pengawas stakeholders lainnya terhadap produk-produk yang sudah bersertifikat halal itu, apakah dalam proses produksinya masih relevan atau masih konsisten dengan bahan atau produk atau bahan-bahan dan proses produksi halalnya sama dengan di awal ketika sertifikat itu keluar. Bisa saja kan ada yang nakal, produknya ditambahin yang ini, ditambahin ini, prosesnya ini, jadi tidak sesuai dengan sertifikat awal. Nah ini tentu kita juga sudah menyiapkan pengawas-pengawas untuk mengawasi semua pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikat halal itu agar mereka ketat dan konsisten menggunakan standar yang telah dikeluarkan di dalam yang sertifikat itu. Berarti selama masa berlaku 4 tahun akan ada proses monitoring ya Pak? Iya, betul. Nah, sejauh ini Pak, bagaimana perkembangan sertifikasi halal di Indonesia? Lalu peluang dan tantangannya itu gimana Pak? Ya, semakin tinggi ya animo para pelaku usaha yang tidak hanya berasal dari dalam negeri ya, tetapi juga dari luar negeri. Saya tadi baru menerima
kedutaan besar dari Brasil, dan ada satu lembaga halal luar negeri di Brasil yang mendaftar ke BPCPA untuk mendapatkan pengakuan, di mana Brasil itu juga termasuk salah satu negara pengekspor daging halal ke Indonesia. Dan saat ini kita sudah sudah menerima pendaftaran sebanyak 89 lembaga halal luar negeri yang berasal dari 35 negara. Kedutaan-kedutaan besar juga begitu antusias, dan kita sudah 3 kali melakukan public hearing dengan kedubes-kedubes yang ada di Indonesia untuk menjelaskan regulasi halal Indonesia. Dan ini penting karena menurut undang-undang bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Sudah ada peraturannya ya? Ya, jadi mereka menyambut dengan baik, terus ingin ada MOU, MRE dengan kita gitu, supaya nanti ada saling keberterimaan sertifikat untuk produk-produk mereka yang masuk. Dan demikian juga dengan produk-produk yang ada di dalam negeri ya, baik untuk produk yang nanti dikonsumsi untuk konsumen Indonesia maupun untuk kebutuhan ekspor ke negara-negara luar ya, produk halalnya. Seperti kita ketahui bahwa konsumsi makanan halal di Indonesia itu belanjanya kan sudah cukup besar, lebih dari 2 triliun ya. Dan kalau konsumsi di tingkat global untuk semua produk halal itu lebih dari 2 triliun US dollar. Ya, orang muslim yang belanja akan produk halal kalau di tingkat global 2 triliun US dollar. Kalau di dalam negeri 2 triliun lebih rupiah yang belanja produk-produk halal. Dan tentunya ini mestinya menjadi pasar yang menggiurkan bagi produsen dalam negeri untuk menyiapkan produk halalnya agar dikonsumsi oleh masyarakat kita sendiri, dan bila perlu kita mengekspor ya. Jadi kita, karena ini adalah persaingan sudah di tingkat persaingan global, jangan sampai konsumen Indonesia itu mengkonsumsi produk halal asing. Gitu. Tetap dihimbau untuk produksi produk halal dalam negeri ya Pak. Gitu. Nah, kalau kita lihat nih di baju Pak Akil nih, Sobat ISEF, ada produk logo halal terbaru ya Pak ya. Iya. Menarik sekali nih Sobat ISEF. Nah, boleh dijelasin dong Pak, gimana sih prosedur penggunaannya itu? Ya, ini logo ini kan mewakili sertifikat ya, representasi dari sertifikat. Kalau sertifikat itu kan satu halaman kertas ya. Jadi ini kan hanya dokumen perusahaan, tidak terlihat di kemasan. Jadi nanti logo ini akan disematkan atau dipasang di kemasan-kemasan produk. Itu. Jadi kalau sudah ada logo halal, kalau seperti ini saja, ini bisa ditiru, bisa dipalsukan oleh banyak orang. Iya, bisa dipalsukan ya Pak. Ya. Tapi kan nanti di sini ada nomor sertifikat, ya. Dan bisa dicek keabsahannya ya Pak. Bisa dicek keabsahannya, ya. Bisa di-scan, ya. Kita sedang mengembangkan barcode, ya, QR code, supaya masyarakat bisa melihat keaslian dari logo ini, apakah asli atau tidak, atau bisa dicek nanti sertifikat nomornya berapa, termasuk produk-produk
bahan-bahan apa yang komposisi bahan yang ada di situ akan kelihatan di dalam scan barcode-nya. Nah, ini saya kira sudah juga mendapat sambutan banyak dari para produsen. Mereka ingin mencantumkan logo baru ini di kemasan mereka. Sementara bagi mereka yang masih memiliki kemasan logo lama, masih diberi kesempatan kepada mereka untuk menghabiskan masa berlakunya ya, Pak. Jadi Sobat ISEF jangan khawatir ya Pak ya, karena logo halal ini bisa dicek keabsahannya ya Pak ya, dan betul. sedang dikembangkan juga untuk scan barcode-nya. Nah terakhir nih Pak, boleh dong diberikan anjuran atau ajakan nih dari Bapak, dari BPJPH kepada seluruh pelaku usaha khususnya UMKM nih Pak, agar dapat segera mengajukan permohonan sertifikasi halal. Iya. Bapak Presiden dan Wakil Presiden sudah menyatakan bahwa Indonesia harus menjadi produsen halal nomor 1 di dunia tahun 2024. Wah menarik nih Pak. Ya, jadi mari kita kerja bareng nih, bersinergi, berkolaborasi, semua komponen anak bangsa, baik produsen, konsumen maupun stakeholders ya, yang terdiri dari organisasi kemasyarakatan Islam, dari perguruan tinggi juga bisa ikut partisipasi baik dari pengembangan ilmu pengetahuannya melalui riset maupun melalui pendampingan ya, para pelaku usaha swasta, BUMN, pemerintah dan semua ya, mari kita bersama-sama menjadi tuan rumah di negeri sendiri akan produk-produk halal dan menjuarai di tingkat global produk-produk halal yang akan kita ekspor baik ke negara-negara organisasi Islam maupun dengan negara-negara yang memang juga concern dengan produk-produk halal gitu. Alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya Sobat ISEF semua mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat banget nih terkait sertifikasi halal, khususnya teman-teman yang punya usaha ataupun UMKM. Dan tentunya terima kasih kita ucapkan kepada narasumber ahli kita yang berkenan hadir dan bersedia untuk berbagi ilmunya kepada seluruh Sobat setia ISEF. Dan demikianlah untuk podcast hari ini. Saya Redifa Karisa pamit undur diri, dan untuk seluruh Sobat ISEF jangan lupa untuk follow, subscribe, dan juga jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi di seluruh kanal sosial media ISEF supaya Sobat semua enggak ketinggalan berita seputar ISEF. Saya pamit undur diri. Salam ISEF 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah. Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah. Demikian tadi podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah episode kali ini. Nantikan episode podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah selanjutnya bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.